Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua kelas 5 dipimpin doa. Pada pembelajaran hari ini, kenapa sih kelas 4 sama kelas 5 boleh jadiin satu ruangan? Ada yang tahu? Ya, karena ibu guru kelas 5 sedang sakit, jadi tidak berangkat. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dan faktor-faktor yang bisa memperkuat. Kenapa sih kita harus belajar tentang itu? Ada yang tahu? Kelas 4? Kelas 5? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, sebelum kita lanjut ke materi, ayo untuk menambah semangat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semua hafal? Bareng-bareng ya, kelas 4 sama kelas 5 bareng-bareng kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua udah hafal ya. Kalau tadi udah menghafalkan atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dilanjut. Anak-anak, siapa sih yang tahu lambang atau simbol negara Indonesia? Apa? Ya, Garuda Pancasila. Lah, Garuda Pancasila itu melambangkan tentang apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, melambangkan kekuatan, melambangkan keberanian, dan melambangkan kemegahan. Tadi yang pertama apa? Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau udah itu kita belajar tentang Garuda, tentang Pancasila. Sebelum lanjut itu, anak-anak hafal nggak Pancasila 1 sampai 5 hafal? Ya, supaya sekarang bareng-bareng kita melafalkan Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Semua hafal ya. Sekarang lanjut. Kalau Pancasila udah, Garuda udah tahu. Sekarang simbol Pancasila. Simbol Pancasila yang pertama bintang. Yang kedua apa? Rantai. Terus yang ketiga pohon beringin. Yang keempat apa? Kepala banteng. Terus yang kelima padi dan kapas. Nah, biar kalian hafal, Bella ada lagunya nih. Ikutin ya, dengerin dulu. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bisa? Nah, coba sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Yeay, hafal ya. Nah, sekarang pengamalan Pancasila. Mana ada yang tahu tidak? Coba pengamalan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Pengamalannya di sekolah. Tentang ketuhanan berarti tentang agama ya. Apa? Misal di sekolah kalian ada yang berbeda agama, kalian gimana? Kalau ada teman
harus saling menghormati. Kalau di sekolah kita, apa? Kalau pagi-pagi bisa apa kalian membaca surat-surat pendek, terus setiap hari sholat zuhur berjamaah. Terus kalau hari Sabtu apa? Sholat duha. Itu kan di sekolah. Sekarang kalau yang di rumah, contoh pengamalannya di rumah apa? Hampir sama ya kayak di sekolah. Jadi kalau di rumah bisa sholat berjamaah bersama orang tua atau berdoa dulu sebelum makan dan lainnya ya. Kita lanjut. Sila yang berapa sekarang? Sila yang kedua. Tadi udah. Yang kedua apa contohnya? Sila yang kedua bunyinya apa? Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Pengamalannya di sekolahan apa? Kemanusiaan, saling membantu. Contohnya apa nih? Ada gambar apa? Misal temanmu jatuh, kamu ketawa dulu atau bantuin dulu? Ketawa dulu? Ya. Kalau temanmu jatuh yang pertama harus apa? Harus dibantu. Siapa yang temannya jatuh? Ketawain dulu. Ayo. Ada ya? Sekarang sila yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Yang ketiga apa? Hampir sama kayak itu ya, persatuan. Terus sekarang yang keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa yuk? Bisa kasih contoh nggak? Contohnya apa? Pengamalan sila yang ke berapa tadi? 4. Apa? Kerakyatan bermusyawarah. Apa contohnya kalau di sekolah apa? Ingat nggak dulu pertama masuk itu pemilihan ketua kelas main tunjuk atau pakai dipilih dulu bermusyawarah satu kelas? Ya, bermusyawarah dulu ya. Siapa ketua kelasnya, bendahara, sekretaris, pakai bermusyawarah dulu. Terus, apalagi contohnya? Kalau dulu pembagian tiket gimana? Atau bebas? Aku mau sama si ini aja, aku nggak mau sama si itu. Gitu nggak ya, harus dipilih secara adil. Misal pakai urutan absen, bisa ya. Sekarang lanjut yang keberapa? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti apa? Keadilan berarti adil, harus adil. Misal kamu kalau bermain pilih-pilih atau adil semua teman satu kelas ya main-main bareng gitu, harus adil ya. Kalau di rumah apa contohnya? Sama ya, hampir sama bermain. Tuh nggak boleh pilih-pilih, semua teman harus berteman ya. Sekarang untuk kelas 4 coba perhatikan faktor apa aja yang bisa memperkuat negara Republik Indonesia. Apa ayo? Yang pertama tadi apa? Pancasila. Terus yang kedua Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetap satu dua. Tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika udah. Faktor yang lainnya apa? Ayo siapa yang tahu? Nah, faktor yang lain adalah sejarah kemerdekaan. Mengingat para pahlawan yang dahulu berjuang membela negara Indonesia supaya merdeka dari penjajah. Nah, dari itu kita bisa mengambil kesimpulan para pejuang sudah berkorban. Berarti kita harus apa? Bersatu, harus hidup rukun. Yang kedua, tadi sejarah kemerdekaan. Yang kedua apa? Bahasa. Kenapa sih bahasa menjadi salah satu faktor yang bisa memperkuat apa? Alasannya? Kenapa bahasa Indonesia itu bisa menjadi salah satunya? Ada yang tahu? Iya, misal contoh gampangnya gini. Orang Jawa sama orang Papua bila ketemu mereka ngobrolnya bisa langsung nyambung nggak? Nggak ya. Orang Jawa bisa langsung paham apa yang diomongin orang Papua? Tidak ya. Terus orang Papua bisa langsung paham sama orang Jawa? Tidak ya. Terus mereka untuk saling berkomunikasinya pakai apa?
istiadat. Di Indonesia kan banyak sekali, bermacam-macam. Nah, mereka semua saling toleransi, saling menyayangi. Nah, kita udah membahas sekarang. Bella ada lomba kerja. Nah, untuk kelas 5 sekarang ketua kelasnya dibagi, minta tolong. Kelas 4 silahkan. Nah, diskusikan ya. Pertama kalian bentuk kelompok kecil aja, dibagi menjadi itu satu meja satu kelompok ya. Ayo, Bella kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah selesai? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan kelompok 1 maju dipresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelas 5 dulu ya, silakan. Sekarang selanjutnya kelas 4 maju presentasi kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Nah. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang siapa di antara kelas 4 atau kelas 5 yang ingin bertanya yang belum paham, silakan bisa bertanya. Alhamdulillah udah paham ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang apa tadi? Panca tadi artinya apa panca? Nah, pinter. Sila? Ya, pinter. Terus faktor apa aja tadi yang bisa memperkuat? Bahasa, terus Bhinneka Tunggal Ika, suku, budaya di Indonesia. Banyak ya. Alhamdulillah semua sudah paham. Nah, untuk tugas kalian di rumah, coba untuk kelas 4 dulu, nanti dibuka di rumah halaman 72 ya. Itu nanti kamu kerjakan di rumah buat PR nomor 1 sampai nomor 5, paham? Ya. Untuk kelas 5 sama, buka bukunya nanti halaman 82. Itu PR ya, kamu kerjakan di rumah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga besok guru kelas 5 sudah bisa berangkat. Bella akhiri.